Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang apa itu jantung koroner. Apa yang dimaksud dengan jantung koroner itu? Jantung koroner adalah salah satu penyakit yang disebabkan karena adanya sumbatan pembuluh darah utama pada jantung yang harusnya mengalirkan pasokan oksigen lewat darah ke otak dan menutrisi jantung. Akan tetapi sumbatan tersebut mengakibatkan disfungsi pada organ lain seperti jantung kekurangan pasokan oksigen. Bisa dilihat itu ada gambar di samping. Nah, untuk apa namanya? 3D-nya ya. Kayak gambarannya begitu. Jadi ini ada plat di sini kan. Ini. Nah, itu plat disebabkan karena adanya kolesterol dan sebagainya. Kemudian sumbatan pada pembuluh darah tersebut terjadi karena adanya plak kolesterol atau biasa disebut aterosklerosis. Tidak cuma plak kolesterol yang menutupi aliran darah, saat lapisan dalam arteri rusak, lemak serta zat lain menjadi mudah menempel dan menggumpal di sana. Seiring berjalannya waktu, gumpalan atau plak ini terus menumpuk dan mengeras sehingga pembuluh darah arteri menyempit dan kaku. Proses ini terjadi secara berkala sampai menahun bahkan puluhan tahun. Jadi di sini kalau terlalu terlalu lama apa namanya gumpalan darah menumpuk di situ bisa menyebabkan pembuluh darah pecah. Kalau pembuluh darah pecah di otak, maka bisa menyebabkan stroke. Kemudian apa sih apa saja faktor risiko seseorang yang mengalami penyakit ini? Yang pertama, faktor risiko yang tidak bisa diubah. Itu ada faktor usia, faktor riwayat keluarga, dan eh, jantung koroner biasa dialami oleh jenis kelamin laki-laki. Kemudian faktor kedua, faktor risiko yang bisa diubah, seperti merokok, eh, makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, terus mengandung makan makanan yang dia terlalu banyak gulanya atau gula sintetik juga. Terus yang hipertensi, yang paling ini hipertensi. Kemudian yang ketiga, faktor risiko lainnya seperti penyakit autoimun, terus inflamasi kronik seperti peradangan begitu kan. Kalau peradangan terlalu lama itu bisa menyebabkan juga penyakit ini. Kemudian obesitas, penumpukan lemak yang tidak bisa dibakar. Kemudian juga ada stres. Kemudian yang paling penting itu pola hidup atau gaya hidup. Kemudian apa saja sih gejala yang ditimbulkan penyakit ini? Ada yang pertama, dada rasanya sakit atau tidak nyaman, seperti saat nafas, tertekan, atau mati rasa, yang biasanya disebut ini angina atau angin duduk. Kemudian yang kedua, rasa tidak nyaman dari dada menjalar ke bahu kiri, lengan, leher, punggung, dan rahang. Kemudian yang ketiga, badan terasa kelelahan, pusing, sakit kepala, mual, lemas. Kemudian ada perut bagian atas rasanya tidak nyaman, seperti sedang ada gangguan pencernaan, padahal tidak. Kemudian yang kelima ada cemas tanpa sebab yang jelas, itu bisa dibilang juga stres. Kemudian yang keenam, biasanya kalau gejala dari penyakit ini tuh keluar keringat dingin. Kemudian apakah penyakit ini berbahaya jika dibiarkan terlalu lama?
Penyakit jantung koroner sendiri menjadi salah satu bentuk penyakit kardiovaskular yang menempati urutan 1 di dunia dalam menyebabkan kematian. Jantung koroner bisa terkena pada semua jenis kalangan, dari masa dewasa sampai lansia. Entah itu laki-laki atau perempuan, akan tetapi jantung koroner sendiri lebih berisiko diderita oleh pasien yang berumur di atas 30 tahun ke atas dan berjenis kelamin laki-laki, karena di usia tersebut mulai terjadinya penurunan fungsi organ dan menyebabkan serangan jantung secara mendadak. Kemudian bagaimana kalau ada pasien yang dia terkena serangan jantung, terus apa yang harus dilakukan? Nah, ini saya kasih bagaimana cara penanganannya. Jadi yang pertama, penanganan pada pasien yang masih sadar. Jika pasien atau orang itu masih dalam keadaan sadar, maka dianjurkan untuk minum obat kimia ini, namanya obat nitrat, apa namanya, kandungannya itu nitrat yang berfungsi untuk mengencerkan darah. Itu ini saya ambil dari konsep pengobatan konvensional. Kemudian jika eh, kita ambil dari konsep pengobatan universal medicine, kita kasih yang namanya cordyceps sinensis, yang berfungsi untuk menjaga irama jantung agar tetap stabil dan tidak menyebabkan serangan jantung itu. Dan setelah itu memberikan terapi oksigen. Kalau terlalu lama karena apa namanya, penyempitan pembuluh darah, oksigen yang harusnya ke otak itu kan kurang, makanya harus diterapi oksigen. Kemudian yang kedua, penanganan pada pasien yang setengah sadar atau pingsan, yaitu dengan cara membantu memompa jantung atau biasa disebut RJP, resusitasi jantung paru, dengan menekan di bagian dada sebanyak 7 kali jika sudah berpengalaman. Apabila takut, segera bawa ke rumah sakit saja yang terdekat. Kemudian ini saya kasih videonya bagaimana sih penanganan atau pertolongan pertama pada pasien yang mengalami serangan jantung. Diputar nggak? Loh, nggak bisa. Nggak bisa. Bisa lah. Dulu. Penting. Hah? Nggak usah, Adik. Oke, kita skip. Apa yang harus dilakukan atau treatment apa yang disarankan jika seorang pasien terkena penyakit jantung koroner? Ini saya kasih dua treatment atau dua perbandingan antara pengobatan konvensional dan pengobatan universal medicine. Untuk yang pertama, konsep dan treatment pengobatan konvensional. Ini dia kalau sudah terlanjur ada plak di pembuluh darah, maka yang paling disarankan itu ada prosedur yang namanya eh, pasang cincin. Kita juga mungkin sering mendengar bahwasanya kalau orang yang dia mengidam penyakit jantung koroner itu pasti pasang cincin.
Jadi ini gambarannya. Jadi yang pertama itu mereka memasukkan apa namanya? Itu suntikan kateter. Kateter ke dalam pembuluh darah, biasanya itu di paha atau enggak di lengan. Itu dimasukkan sampai menuju ke pembuluh darah dekat jantung situ. Terus ada balon ini, nah, ini ada balon. Nah, habis itu dikembangkan. Nah, ini dikembangkan ini untuk menghilangkan ya, bukan menghilangkan sih, kayak mengurangi plak yang ada di dinding pembuluh darah tersebut. Prosedur ini sangat berpotensi mengakibatkan dampak yang lebih parah. Seperti yang umum kita jumpai yaitu pendarahan di dalam tubuh. Jadi kalau prosedur ini tidak berjalan dengan lancar, maka pembuluh darah bisa pecah bahkan berdarah kan. Nah, makanya resiko yang paling berbahaya justru bahkan menyebabkan serangan jantung secara tiba-tiba dan mengarah kepada kematian. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana konsep dan treatment pengobatan universal medicine? Nah, ini untuk apa namanya tahap-tahapannya ya, atau enggak kayak treatmentnya. Nah, ini yang pertama pasti dikasih obat, karena kan ini kalau jantung koroner kemarin saya tanya yang apa namanya, yang menangani obat-obatan yang dia yaitu Saki. Kemarin saya tanya itu kurang lebih kalau jantung koroner ada 12 macam obat, tapi untuk perinciannya saya kemarin tidak dikasih. Jadi ini jantung koroner itu sudah formulasi formulasi yang berfungsi untuk menangani jantung koroner, dan alhamdulillah di sini sudah terbukti. Kemudian untuk terapinya ini ada matras batu giok. Nah, di sini juga berfungsi untuk melancarkan peredaran darah biar darahnya tidak menggumpal dan lancar sampai otak dan jantung. Kemudian untuk air minumnya itu diganti dengan air amidis. Ini bukan promo ya. Ini air amidis. Kenapa air amidis? Karena air ini air murni, apa namanya, dia tidak mengandung kalsium atau enggak natrium, kalium, karena dia air murni, air sulingan. Jadi dia membantu mempercepat pengobatan. Kemudian yang keempat itu perlu dan minimal olahraga 1 minggu 3 kali minimal 30 menit lah, anggap 30 menit. Kan banyak olahraga, bisa jogging, bisa workout, bisa futsal, bisa bulu tangkis, terus bisa ya banyak lah, push up juga bisa. Maka dari itu agar kita terhindar dari penyakit jantung koroner ini, sebaiknya kita harus cerdik. Apa itu cerdik? Cek kesehatan di Universal Medicine Clinic Center. Kemudian yang kedua, enyahkan asap rokok. Yang ketiga, rajin berolahraga atau aktivitas fisik lainnya. Yang keempat, diet secara sehat dan seimbang. Kemudian yang kelima, istirahat yang cukup minimal berapa ya? 4 jam sampai 6 jam lah, enggak usah terlalu banyak tidur. Kemudian yang keenam, kelola emosi dan stres. Kemudian tujuan presentasi ini adalah yang pertama, tujuan secara umum. Kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan jantung koroner, apa penyebabnya dan apa saja gejalanya. Kemudian tujuan yang secara khusus, kita dapat mengetahui bahayanya penyakit jantung koroner apabila dibiarkan atau dianggap remeh dan kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Kita juga dapat mengetahui bagaimana pertolongan pertama pada pasien atau seseorang yang terkena serangan jantung, terus apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan, dan kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Ini saya
kasih quotes sedikit dari Bob Sadino. Obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat. Jaga ucapan, jaga hati, istirahat yang cukup, makan dengan gizi yang seimbang, dan olahraga yang teratur. Itulah kunci hidup sehat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Insyaallah banyak sekali Kak. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penyakit hipertensi dan menjelaskan definisi penyebab serta gejala apa saja yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut yang terdiri dari beberapa pembahasan. Itu ada introduction, symptom, dan prevention and treatment. Yang pertama, introduction itu apa itu tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang diukur dalam milimeter air raksa yang biasa disingkat mmHg di dalam sistem arteri utama dalam tubuh. Dan tekanan darah yang normal itu sekitar 120 per 80 mm air raksa. Dan tekanan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu tekanan sistolik ketika jantung berkontraksi, dan tekanan diastolik fase ketika jantung berelaksasi. Kemudian apa itu hipertensi? Hipertensi atau yang biasa disingkat HTN adalah meningkatnya nilai tekanan darah sistolik sebanyak 130 atau lebih, dan tekanan diastolik 80 atau lebih. Dan kemudian apa saja penyebab dari penyakit tersebut? Itu adalah faktor umur. Mengapa faktor umur bisa menyebabkan hipertensi? Itu karena terjadinya perubahan struktur pada pembuluh darah sehingga lumen menjadi lebih sempit dan dinding pembuluh darah menjadi kaku. Dan kemudian faktor yang kedua adalah kelamin. Faktor gender berpengaruh pada penyakit hipertensi, di mana pria lebih cenderung terkena karena diduga pria memiliki gaya hidup yang dapat meningkatkan tekanan darah dibandingkan dengan wanita. Dan kemudian faktor yang ketiga adalah merokok. Zat-zat kimia yang beracun pada rokok yang masuk melalui aliran darah dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri dan dapat mengakibatkan hipertensi. Dan kemudian masuk kepada faktor yang keempat, yaitu adalah aterosklerosis atau pengendapan kolesterol LDL pada pembuluh darah arteri. Aterosklerosis yang sudah menahun dapat menyebabkan aliran darah ke jantung akan terganggu, sehingga ventrikel kiri harus memompa lebih kuat untuk menghasilkan cukup gaya untuk mendorong darah melewati sistem vaskular aterosklerotik yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik sehingga terjadi hipertensi. Dan kemudian faktor yang kelima adalah obesitas. Obesitas dapat memicu hipertensi yang disebabkan oleh hormon leptin yang dihasilkan oleh jaringan adiposa yang dapat menginduksi saraf simpatis untuk meningkatkan termogenesis yang menyebabkan naiknya tekanan darah melalui reseptor adrenergik. Dan kemudian faktor yang terakhir adalah aktivitas fisik.
Aktivitas fisik sangat mempengaruhi kestabilan tekanan darah. Pada orang yang tidak beraktivitas, detak jantungnya cenderung lebih tinggi. Akibatnya jantung memompa darah semakin cepat, semakin tinggi tekanan darah yang membebani dinding arteri sehingga akan terjadi resistensi perifer yang menyebabkan hipertensi. Kemudian masuk kepada gejala-gejala dari hipertensi, yaitu ada sakit kepala, sesak napas, otot leher tegang, pusing, mimisan, dan mudah lelah. Dan kemudian apa saja yang kita perlu lakukan untuk mencegah penyakit tersebut, itu dengan melakukan perilaku cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala, menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, kelola stres, dan istirahat yang cukup. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan ketika telah terkena penyakit hipertensi, yaitu ada dua: mengkonsumsi obat dan merubah gaya hidup. Yaitu kalau pada obat ada yang berfungsi seperti diuretik, antagonis kalsium, penghambat beta atau alfa, dan ada sebagai ACE inhibitor, penghambat renin, dan vasodilator. Contohnya bisa dilihat di samping fungsinya masing-masing. Dan kemudian merubah perubahan gaya hidup, yaitu memperbanyak aktivitas fisik dan olahraga, mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang cukup, menghindari atau bahkan tidak mengkonsumsi sama sekali alkohol, menjaga berat badan ideal, mengurangi konsumsi garam yaitu maksimal 1 sendok teh per hari, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang yang dapat saya presentasikan tentang penyakit hipertensi. Mungkin ada yang mau tanyakan, silahkan. Tapi saya rasa tidak ada, kayaknya sudah jelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.